terhubung dengan yang dikenal. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Kata mengenal pada bagian yang digarisbawahi di atas berasal dari bahasa Yunani, ginosko. Di sini Rasul Paulus menyinggung untuk mengenal Tuhan seperti suatu penemuan yang engkau buat, seperti ketika kita berkata, temukan Yesus. Pengetahuan semacam itu hanya datang dengan pewahyuan. Ketika engkau mempelajari kitab suci, Tuhan menyingkapkan hal-hal tertentu kepadamu. Dan kemudian ketika engkau berdoa, ada lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan yang diimpartasikan pada rohmu. Semuanya ini bekerja berdasarkan pewahyuan. Namun di ayat ke-8, dia menunjukkan pada kita jenis pengetahuan yang lain. Dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kali ini dia sedang berbicara tentang genosis dalam bahasa Yunani. Di sini dia sedang berurusan dengan apa yang engkau sebut pengetahuan ilmiah, suatu upaya menemukan. Tetapi dia menyingkapkan lagi suatu jenis lain pengetahuan dalam Filipi 1 ayat 9. Paulus mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kata pengetahuan di sini berasal dari kata Yunani, epigenosis. Epigenosis adalah pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang telah diketahui. Pengetahuan tentang Tuhan yang akurat, penuh dan tepat, menghasilkan kehidupan yang matang. Pengetahuan jenis ini adalah pengetahuan melalui hubungan. Ini bukan sekedar tentang menerima pewahyuan atau apa yang engkau temukan lewat studi. Pada titik ini engkau berhubungan dengan hal-hal yang telah disingkapkan dan berurusan dengan pengetahuan sesungguhnya. Ketika engkau tidak memiliki pengetahuan ini, hal-hal akan terlihat seperti spekulasi bagimu. Bahkan doa-doamu mungkin akan menyerupai upaya coba-coba. Tetapi ketika engkau tahu dan berhubungan dengan Dia yang menjawab doa-doa, hal-hal akan berubah. Engkau menjadi penuh keyakinan dan bersemangat untuk berdoa. Hal ini berkaitan dengan pengetahuanmu tentang Dia yang kepadanya engkau berdoa. Ada perbedaan antara seorang Kristen yang berharap bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan suatu hasil tertentu, dengan seseorang yang imannya berdasarkan firman. Iman yang berdasarkan suatu hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau berfungsi dalam hubungan ini, dalam doa, engkau hanya melakukan satu hal, mendoakan kehendak Bapa, mengemban kehendak Bapa di bumi. Mereka yang tidak mengetahui firman dengan mudah menjadi kewalahan dengan keadaan di sekitarnya dan dikalahkan oleh krisis kehidupan. Engkau harus memberi perhatian lebih pada firman dan bertumbuh dalam epigenosis dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang memberkati, yang dengannya Engkau terus-menerus memberiku wawasan ilahi ke dalam seluk-beluk kehidupan dan hal-hal supranatural. Aku menyerahkan diriku pada pengetahuan yang datang lewat kehausan akan firman. Aku memiliki pengetahuan tentang Tuhan yang akurat, penuh dan tepat, yang menghasilkan kehidupan yang matang. Dalam nama Yesus. Amin.